Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati pemirsa yang menyimak materi Tafsir Tarbawi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengantarkan tentang subjek pendidikan menurut surat Ar-Rahman ayat 1-4. Sebelum kita memasuki materi, kita buka pertemuan kali ini dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, membawa barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Tarbawi menurut surat Ar-Rahman ayat 1-4 tentang subjek pendidikan. Materi yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan kali ini tentang definisi tafsir Tarbawi, kemudian pengertian subjek pendidikan, kemudian tafsir surat Ar-Rahman ayat 1-4, kemudian subjek pendidikan menurut surat Ar-Rahman ayat 1-4, kemudian yang terakhir tentang tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Definisi tafsir Tarbawi. Yang pertama tentang tafsir. Tafsir menurut bahasa, yakni menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan makna-makna rasional. Kemudian secara istilah, ilmu untuk memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau Al-Qur'an, menjelaskan makna-maknanya, menyimpulkan hikmah dan hukum-hukumnya. Kemudian pengertian Tarbawi menurut bahasa, yakni pendidikan, pengasuhan, dan pemeliharaan. Sedangkan menurut istilah, yakni sebuah metode pemahaman kitab suci atau Al-Quran, pemahamannya itu tafsir ya, yang dilihat dari sisi pendidikan dengan lebih memperhatikan corak pendidikan dalam memberikan analisisnya. Selanjutnya pengertian subjek pendidikan. Subjek pendidikan yakni orang atau kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan yakni orang tua, pendidik, guru-guru, ustadz, kiai di institusi formal maupun non formal, dan lingkungan masyarakat. Pendidik dibagi menjadi dua, menurut kodrat dan menurut jabatan.
pendidik menurut kodrat yakni orang tua, sedangkan menurut jabatan yakni guru. Pendidik menurut kodrat itu ada unsur kasih sayang terhadap anak. Berarti pendidik terhadap anak itu ada unsur kasih sayang. Kemudian yang kedua ada unsur kesadaran dan tanggung jawab dari pendidik untuk menuntun perkembangan anak. Kalau pendidik menurut jabatan berfungsi sebagai pendidik, berarti guru itu berfungsi sebagai pendidik di samping sebagai pengajar. Ya juga mengajar juga mendidik. Tafsir surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Terjemahan tafsirnya artinya yakni yang ayat pertama Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Yang kedua ayat kedua 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Ayat ketiga khalaqal insan, dia menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, ayat keempat mengajarnya pandai berbicara. Kemudian ditafsiri Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ini ayat 1 dan 2 ya. Pada ayat ini Allah yang Maha Pemurah menyatakan bahwa Dia telah mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan umatnya. Ayat ini turun sebagai bantahan bagi penduduk Mekah yang mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Kepada Muhammad. Jadi intinya yang mengajarkan Nabi Muhammad itu adalah Allah, bukan manusia. Kemudian khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menyebutkan nikmat kejadian manusia yang menjadi dasar semua persoalan dan pokok segala sesuatu. Sesudah Allah menyatakan nikmat mengajar Al-Qur'an pada ayat yang lalu, maka pada ayat ini Allah menciptakan jenis makhluknya. Maka ayat ini Allah menciptakan jenis makhluknya ini dan diajarkannya pandai membicarakan tentang apa yang tergores dalam jiwanya dan apa yang terpikir oleh otaknya. Kalaulah tidak mungkin, tentu Muhammad tidak akan mengajarkan Al-Qur'an kepada umatnya. Subjek pendidikan menurut surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Penjelasannya ayat pertama dan kedua. Ayat pertama Ar-Rahman. Jadi seorang pendidik atau guru, ustadz dan lain sebagainya harus mempersiapkan dirinya dengan sifat Rahman. Apa itu sifat Rahman? Yaitu mempunyai sifat kasih sayang kepada seluruh peserta didik atau murid tanpa pandang bulu, baik kepada murid atau peserta didik yang pintar, kemudian bodoh, rajin, malas, baik yang bersifat baik ataupun yang nakal. Jadi harus adil tanpa pandang bulu. Ayat kedua, penjelasan tentang Allamal Qur'an.
guru atau pendidik harus terlebih dahulu mempersiapkan Al-Quran. Dalam konteks ini, Al-Quran diterjemahkan dengan materi pelajaran. Sebelum guru atau pendidik berada di hadapan siswa atau peserta didik, guru harus terlebih dahulu mempersiapkan dalam artian menguasai, memahami materi yang akan disampaikan kepada siswa, baik materi pokok yang merupakan keahliannya maupun materi penunjang di luar keahliannya. Kemudian khalaqal insan, ayat ketiga. Tujuan utama dari pendidikan adalah mencetak manusia yang sempurna, yang berilmu, berakhlak, dan beradab. Tentu tidak ada manusia yang sempurna, namun berusaha menjadi manusia yang sempurna adalah suatu kewajiban. Allamahul bayan, ayat yang keempat. Seorang guru, apapun pelajarannya yang disampaikan, sampaikanlah dengan sejelas-jelasnya sampai pada tahap seorang siswa atau peserta didik benar-benar paham. Al-bayan, ya, al-bayan berarti jelas. Namun ia tidak terbatas pada ucapan, tetapi mencakup segala bentuk ekspresi termasuk seni dan raut muka. Biasanya yang pandai berekspresi tentang seni dan raut muka itu pendidik AUD, anak usia dini, berarti guru-guru PAUD. Biasanya guru-guru MI juga termasuk pandai berekspresi. Permasalahan pendidik dan solusinya. Di dalam proses belajar mengajar, pendidik dituntut untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jika tidak, maka tujuan dari pendidik tidak akan tercapai karena waktu yang diberikan dalam pendidikan formal itu terbatas. Misalnya saja mata pelajaran agama Islam dalam pendidikan formal hanya 2-3 jam saja dalam seminggu. Kalau dipikir dengan waktu yang begitu sedikit, maka tujuan pendidikan agama Islam tersebut tidak akan tercapai. Begitu juga dengan mata kuliah, materi perkuliahan. Para dosen hanya mengantarkan materi mata kuliah. Kemudian peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, harus memanfaatkan dan mengembangkan materi tersebut karena sudah tingkat mahasiswa, bukan siswa lagi. Tadi solusinya, seorang pendidik haruslah mampu memanfaatkan waktunya yang begitu singkat tersebut. Salah satu solusi untuk seorang pendidik mengenai masalah ini adalah pembuatan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dengan pembuatan RPP, seorang pendidik akan mampu mengatasi masalah waktu yang begitu singkat tersebut. Perkuliahan sendiri cuma berapa kali pertemuan satu semester, satu mata kuliah saja. 8 pertemuan, atau di samping UTS dan UAS biasanya maksimal 14 kali pertemuan atau 16 kali. Yang kedua, pendidikan kontemporer mengalami kemunduran. Tawuran antara pelajar sudah menjadi hal yang biasa. Belum lagi perilaku pelajar maupun pendidik yang melakukan hubungan perzinaan. Perilaku maupun karakter yang positif atau baik sudah seimbang dengan perilaku negatif atau buruk, baik itu dari pihak pelajar maupun pendidik. Sehingga hal ini menjadi PR bagi kita semua, supaya pelajar maupun pendidik dalam kesehariannya selalu menunjukkan sifat-sifat maupun karakter-karakter yang
baik. Solusinya, untuk membentuk karakter yang baik, itu tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat. Karena karakter itu muncul dari kebiasaan. Artinya, dalam keseharian kita tanamkan kepada diri kita sebagai pendidik dan kepada peserta didik agar selalu membiasakan diri untuk bersikap positif lewat kegiatan-kegiatan yang positif pula. Karena dengan demikian akan terlahirlah karakter baik dan bersifat positif dari pendidik maupun peserta didik. Yang terakhir tentang tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Tarbiyah menurut bahasa bertambah dan bertumbuh. Menurut istilah, menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna. Tarbiyah terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Yang keempat, proses ini dilaksanakan secara bertahap. Berarti 1, 2, 3 harus bertahap. Nggak usah langsung borongan, harus tahap sedikit demi sedikit. Karena ini namanya tarbiyah pendidikan. Yang kedua, taklim. Taklim yakni proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga terjadi penyucian atau tazkiyah atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya. Ruang lingkup taklim, at-taklim itu lebih universal daripada ruang lingkup at-tarbiyah. Sebab at-tarbiyah tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksistensial. Kemudian ta'dib. Ta'dib yakni pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Dalam struktur telaah konseptualnya, ta'dib itu sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan dan pengajaran dan pengasuhan yang baik atau tarbiyah. Berarti ta'dib itu sudah mencakup tentang tarbiyah dan taklim. Demikian materi subjek pendidikan surat Ar-Rahman ayat 1-4. Semoga apa yang kita pelajari dapat membawa barokah dan manfaat.
kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.